Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 7 strip 4, yaitu mengenai metode overloading. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, memahami efek dari beberapa konstruktor dalam kelas, mendefinisikan metode overloading, menjelaskan metode signature, kemudian yang terakhir memahami kapan overloading mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Kita mulai dari pertama ke exercise 1, latihan 1. Dicoba mainkan basic puzzle 8, kemudian pertimbangkan yang beberapa hal seperti ini. Apa yang bisa Anda katakan tentang lampu di sekitar setiap roda? Yang ada di sini. Kemudian, mengapa kita menambahkan lampu pada roda? Build yang lebih awal ini tidak menyertakan atau tidak mencakup lampu tersebut. Lampu memang tidak pernah menjadi bagian dari desain awal dari game tersebut. Jadi mengapa mereka ditambahkan? Lampu ditambahkan untuk mengatasi atau menyebabkan pemain menjadi bingung, mengatasi kebingungan pemain, ya, lebih tepatnya mengatasi kebingungan pemain. Beberapa pemain tidak menyadari bahwa roda akan dipasang ke sudut 45 derajat terdekat. Beberapa pemain perlu untuk memutar roda beberapa kali sebelum mencapai 45 derajat berikutnya. Hal ini menyebabkan kebingungan dan frustasi karena pemain berpikir roda tidak berputar sesuai keinginan saya. Rencana untuk memecahkan masalah ini menambahkan 8 lampu ke setiap rodanya. Lampu berfungsi sebagai tanda cek atau centang. Lampu akan menampilkan penambahan 45 derajat di mana roda dapat bergerak. Satu lampu mungkin dicerahkan yang menunjukkan putaran di mana roda diambil, putaran di mana roda akan terlepas jika dilepaskan. Jadi ada berapa lampu itu yang dicerahkan ya, supaya posisinya tahu dia berputar di arah ke arah mana, kemudian sudah berapa putaran, ya, sehingga tidak membingungkan pemain. Seperti ini properti lampunya. Lampu memerlukan properti seperti berikut ini ya. Ada roda yang menjadi tempatnya, ini blue wheel ya. Kemudian yang kedua, putaran di sekitar rodanya. Putaran di sekitar roda. Ini 45 derajat, jadi setiap ke sini itu 45 derajat. Kemudian jika lampu harus menyala, yang ini not lit ini ya. Jadi seperti ini nanti. Untuk programmingnya di kelas lampu ini adalah versi sederhana dari kelas ini. Jadi ini kita berikan contoh terlebih dahulu, kemudian nanti baru dijelaskan apa yang dimaksud dengan metode overloading itu ya. Ada kelas UI will like, kemudian public ini adalah propertinya atau fieldnya, atributnya, ada roda, rotation, dan islit. Apakah nyala atau tidak ini ya. Ini kondisi ya, boolean soalnya di sini. Kemudian konstruktornya, kelas yang dijalankan, metode yang dijalankan pada saat awal kelas itu dibentuk menjadi objeknya. Konstruktor masih ingat di materi sebelumnya. UI will like, kemudian ini ada yang langsung dimasukkan sebagai argumen. Nanti rodanya berapa, kemudian rotasinya berapa, kemudian apakah hidup atau tidak ya. Ini L, W will rotation, kemudian lead. Ini ditampung di sini. Nanti dia akan membentuk objek yang sesuai dengan parameter ini. Memanggil UI will like, memanggil konstruktor UI will like maksudnya ya. Panggilan konstruktor akan terlihat seperti ini. Jadi objek baru like 1, kemudian UI will like kelasnya sama dengan new UL will like, langsung di dalamnya ada apa tadi yang pertama, roda apa ya, roda blue wheel tadi ya, rodanya blue wheel namanya tadi. Kemudian 45 derajat berputarnya false,
mati, maksudnya lampunya ya, tidak nyala. Tetapi kemudian kita berpikir, saya terlalu malas untuk mengetik itu semuanya. Ya. Programmer malas ini ya. Ada alasan yang logis untuk itu, bukan karena kita adalah programmer yang buruk, bukan karena kita bodoh. Mengapa kemalasan bisa menguntungkan? Matematika sederhana memberitahu kita seperti ini. Jadi ada 8 lampu pada sebuah roda. Ya. Kalau tadi kita seperti itu, yang dengan metode seperti itu, kan satu-satu nanti ya. Cuma ini kemudian ada sedikit ide. Di sini seperti ini ya. Ada 8 lampu pada sebuah roda. Satu lampu tambahan akan menyala, 8 atau 9 atau 89% lampu akan dimulai tanpa dinyalakan. 80% adalah angka mayoritas yang substansial. Oleh karena itu, argumen terakhir akan menjadi berlebihan dan akan 80% akan mempersulit kodenya. Kode yang rumit itu buruk dan harus diminimalisir. Jadi ini seperti ini dianggap berlebihan ya. Ini akan berulang-ulang soalnya redundan. Kita masuk ke materi constructor overloading ya. Kaitannya dengan contoh seperti yang tadi sebelumnya. Anda dapat menyatakan lebih dari satu konstruktor dalam kelas 1 ya. Overloading. Kemudian hal ini dikenal sebagai constructor overloading ya, karena sudah ada konstruktor, kemudian nulis lagi konstruktor lagi, kan lebih dari satu di dalam kelas itu. Nah, nama konstruktor yang ditulis lagi itu namanya constructor overloading. Kelas mungkin memiliki jumlah konstruktor yang tak terbatas. Tiap konstruktor yang overload akan diberi nama yang sama. Ya, jadi kalau ada konstruktor konstruktor pasti namanya sama. Namun tiap konstruktor berbeda dalam hal berikut ini ya. Bisa berbeda jumlah parameternya, jenis parameternya, atau urutan parameternya. Ya. Kita terapkan strategi ini pada kelas UI will like tadi ya, yang sebelumnya seperti ini. Kemudian ada satu konstruktor yang tanpa mengikutkan boolean tadi ya, lead-nya tadi ya, UI will like ini. Jadi ketika nanti memang yang dipanggil atau parameter yang inputkan atau yang dikirimkan itu nanti hanya dua parameter, berarti nanti dia akan mengerjakan ini false ya. Tapi kalau ketika konstruktor atau objek yang dibentuk mengirimkan parameternya 3, nanti dia akan mengerjakan yang konstruktor ini ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah parameternya yang dikirimkan nanti ya. Ini lebih lengkap yang ini ya. Karena memang kebutuhannya seperti itu. Terkadang kita hanya membutuhkan untuk memutar saja tanpa menyalakan ya, tanpa menyalakan. Harus karena mati ya, karena false. Kemudian kalau terkadang kita juga harus memutar dan memutuskan nyala atau tidak ya. Itu ya. Memanggil konstruktor overload. Sebuah objek dapat dimulai dengan memanggil salah satu konstruktor kelasnya atau kelas konstruktornya. Anda dapat mengirim atau mensuplai atau memberikan argumen dan Java nanti akan menentukan konstruktor yang paling tepat atau menemukan konstruktor yang paling tepat. Jadi seperti ini tadi ya. Ketika ada sebuah objek dibentuk like 1, kemudian dari kelas ini, kemudian new kelasnya, konstruktor yang dikirim, nanti metode yang dijalankan pertama kali, metode yang dijalankan pertama kali konstruktor itu ya. Kalau hanya 2 parameter berarti nanti mengerjakan yang konstruktor yang 2 parameter tadi ya. Kalau 3 ya 3 seperti ini. Jadi menyesuaikan. Ini namanya metode overloading ya. Ini kelebihan dari object oriented programming ya. Di latihan kedua ini lanjutkan mengedit project present test versi program. Ini disediakan untuk Anda. Overload konstruktor yang ada. Buat konstruktor 0 argumen Anda sendiri. Memanggil konstruktor ini akan memulai bidang dengan nilai berikut. Instansiasi atau mulailah objek dan konstruktor seperti ini. Ada ketentuannya ini ya. Berikutnya mengenali sifat berlebihan dalam konstruktor.
Kode yang sangat serupa diulang dalam konstruktor ini. Meminimalkan sifat berlebihan ini dapat dilakukan seperti ini. Tadi ini ya. Ini kan berarti ada yang pertama terjadi, kemudian ini diulang lagi. Ini. Nah, ini dianggap berlebihan. Sebenarnya konstruktor itu dapat memanggil konstruktor lain dengan menggunakan keyword this. Satu konstruktor mungkin bisa memanggil konstruktor lain. Tadi satu konstruktor bisa memanggil konstruktor lain dengan menggunakan keyword this ini ya. Kita lihat contohnya I will w double r, kemudian di sini ada this ya, b, r, false ya. Sebenarnya dia memanggil ini. Ya. Jadi tidak perlu dituliskan lagi. Jadi hanya nanti w-nya apa, r-nya apa, false langsung ya. Bisa dengan singkatan seperti this. Kita kembali ke perilaku lampu itu lagi. Bergantung pada tempat Anda mengeklik ini ya. Nanti lampu kuning itu akan bekerja sedikit berbeda. Jika Anda klik roda, lampu diposisikan berdasarkan lokasi kursor mouse. Jika Anda klik slot A, B, C, atau D, lampu diposisikan berdasarkan bagian tengah slot tersebut. Bagaimana kita memprogram perbedaan kecil dalam perilaku ini? Kita lakukan overload method, ya, namanya metode overload yang nanti yang akan bertanggung jawab untuk mengatur posisi lampu kuning tersebut. Kodenya akan terlihat seperti ini, sama kelasnya. Kemudian ada metode kalau tadi konstruktor ya, konstruktor overload, sekarang metode di sebenarnya itu ya. Public void, kemudian set position double X double Y, kemudian nanti ada lagi public void set position. Jadi syaratnya kita bisa membuat metode overload atau constructor overload itu namanya harus sama ya. Ini overload ya, overloading maksudnya ya. Tergantung nanti parameter yang dimasukkan berapa. Kalau 3 berarti nanti akan mengerjakan ini. Kalau hanya 2 berarti mengerjakan yang do mat ini ya. Metode overloading, metode apapun dapat kelebihan beban atau overload ya maksudnya ya, dapat di-overloadkan maksudnya gitu ya. Termasuk konstruktor, tadi sudah contohnya yang pertama. Kedua, metode yang membuat model perilaku objek. Ketiga, metode yang melakukan perhitungan. Semua versi metode overload akan diberi nama yang sama. Namun berbeda dalam hal berikut ini seperti tadi, jumlah parameternya, jenis parameternya, dan urutan parameternya. Jumlah parameter ini seperti ini. Setiap metode overload memiliki jumlah parameter ada 2 atau 3. Kalau misalnya hanya 1, nanti jumlah parameternya berarti akan mengerjakan metode yang pertama ini. Metode ini, double sum ini. Kalau yang kedua berarti akan mengerjakan yang penjumlahan ini. Kalau yang parameternya lebih dari 2, ini ada 3, berarti nanti akan mengerjakan penjumlahan yang sampai 3 kali ini. Jadi metode overload itu sesuai dengan jumlah parameternya yang dikirimkan. Sekarang kalau jenis parameter, tadi jumlah parameter, sekarang jenis parameter. Kalau jenis parameter itu berarti berbeda-beda jenisnya. Yang metode overload yang pertama, ini jenis parameternya double. Ya. Kalau yang metode overload yang kedua ini jumlah parameter, jenis parameternya integer. Jadi nanti nilai yang dimasukkan akan menyesuaikan mana metode yang akan dikerjakan, mana metode overload yang akan dikerjakan ya. Kalau yang dikirimkan parameternya, jenis datanya atau jenis parameternya itu integer, berarti nanti akan mengerjakan yang ini, yang kedua ini. Tapi kalau yang double yang pertama, jadi menyesuaikan. Dia akan membaca secara otomatis. Kemudian urutan parameternya, kalau tadi ada jumlah, jenis, sekarang urutan. Urutan juga mempengaruhi metode overload mana yang akan dikerjakan. Ada beberapa perbedaan urutan di sini. Kalau yang pertama ini menghitung, ini yang dikirimkan parameternya integer number 1 baru double number 2. Kemudian yang kedua
double number 1, integer number 2. Jadi nanti kalau yang parameternya yang pertama angkanya integer, kemudian yang kedua double, berarti yang ngerjakan yang pertama. Seperti ini, sama seperti yang tadi sebelumnya ya. Kemudian bagaimana cara memanggil metode overload tersebut? Anda dapat mensuplai atau mengirim argumen atau parameter tadi ya, mengirim argumen, dan nanti akan secara otomatis akan dicari metode yang paling sesuai. Misalnya ini ada contoh kelas kalkulator nih ya, kalkulator tes. Kemudian ada ini kelas besarnya, kelas utamanya karena ada main string args-nya ini. Kemudian kita punya kelas lagi yang lain, kemudian dibentuk objek baru namanya kalkulator ini ya, kalkulator. Kemudian dari kelas kalkulator lagi new kalkulator. Dari objek baru ini kalk ini dipanggil metode .sum 1,2. Berarti nanti dia akan mengerjakan yang parameternya yang tadi jumlah parameternya 2 ya, yang parameternya 2 karena hanya 2 parameter yang dikirim, yaitu 1,2, 1 dan 2 maksudnya ini ya. Jadi nanti hanya mengerjakan parameter yang atau metode overload yang 2 ini ya, hanya 2 parameter ini ya. Kemudian angkanya juga integer ini ya. Jadi tidak ada 1 titik berapa, itu yang desimal maksudnya itu ya. Kalau ada 1 titik berapa atau 2,5 misalnya gitu, berarti desimal, itu nanti masuknya kategori jenis double angkanya. Tapi kalau ini integer bulat, berarti nanti tetap mengerjakan yang jumlah sum yang jenis parameter ini ya, yang jenis parameter yang kedua ini tadi ya, materi sebelumnya tadi ya. Kemudian kalau yang kedua ini dia akan mengerjakan metode overload yang parameternya jumlahnya 3. Tapi di sini jumlah integer semua, berarti nanti tetap mengerjakan yang tadi ya, yang jumlah parameternya ada yang pertama gitu ya. Kemudian yang ini double ini berarti mengerjakan parameter yang jenis datanya double dan double ini ya. 1,5 atau 1,5 maksudnya ini, dan 4,5. Nanti akan otomatis menemukan metode yang sesuai dengan parameter yang dikirim. Di latihan ketiga nanti silahkan dilanjutkan edit project present test-nya ini, kemudian tulis metode yang mencetak setiap bidang kuesioner. Metode ini harus merupakan metode 0 argumen. Kemudian silakan dibuat metode overload-nya untuk menerima argumen booleannya. Jika booleannya true, metode ini harus memanggil metode yang dinamakan metode things. Panggil kedua versi metode ini pada objek. Berikutnya kita sama dengan yang tadi, seperti tadi konstruktor ini mengenali sifat berlebihan yang ada dalam metode ini ya. Jadi kalau ada kode yang serupa itu diulang dalam metode ini namanya berlebihan. Sehingga caranya kita harus meminimalkan sifat berlebihan ini dengan cara menggunakan tadi ya, this tadi ya. Sama seperti tadi. Kalau yang konstruktor tadi menggunakan this, kalau yang ini agak sedikit berbeda. Dalam contoh ini satu metode menghasilkan nilai ke metode lainnya. Jadi metode itu dapat memanggil metode lain di kelas yang sama. Seperti ini, ada kelas kalkulator, kemudian metodenya hitung double M double X, kemudian dia mengembalikan nilai, tapi mengembalikan nilainya dengan memanggil metode yang 3 parameter ini ya. Jadi seperti ini. Latihan keempat nanti dilanjutkan lagi, edit project presenter test-nya, identifikasi dan minimalkan setiap kode yang berulang dalam konstruktor dan metode display-nya. Jalankan program untuk memastikan program masih berfungsi dengan benar. Jika yang kedua ini bukan metode signature ya, ini metode signature maksudnya, metode signature ya.
Apa yang dimaksud dengan metode signature? Metode signature ini tidak meliputi, ini dibuat dari nama parameter, method return type, jumlah parameter, jenis parameter, dan urutan parameter ya. Jadi metode signature ini dibuat dari ini ya. Namanya metodenya apa, jumlah, jenis, dan urutannya. Jadi mengubah salah satunya nanti itu sebenarnya tidak bisa dikatakan menjadikan dia metode overload ya. Seperti ini. Karena ada void-nya ini ya, berarti metode ini ya. Set position ini adalah metode signature ini ya. Berarti kita lihat yang sini ya. Ya. Jadi metode signature selama salah satu dari ini berbeda tadi, metode signature ini akan unik ya. Nah, seperti ini ada metode set position, kemudian ini adalah metode signature. Jadi unik ya, ada nama metodenya, kemudian ada jumlah parameternya, dan ada jenis parameternya, urutan parameternya juga ada. Berikutnya ini bukan metode signature ya. Jadi ada perbedaan dengan yang sebelumnya tadi. Metode yang bukan metode signature ini karena dia tidak meliputi nama parameter dan metode return type. Mengubah salah satunya tidak cukup untuk melakukan overload method ya. Ini bukan bagian dari metode signature. Ada void, kemudian ada seperti ini ya, karena dirubah tadi ya. Perbedaannya dengan yang sebelumnya ini tadi ya, hanya ada ini ya, tidak ada ini, yang sebelumnya tadi ya. Kemudian mencocokkan atau menyesuaikan panggilan metode ke signature. Dalam contoh ini menghitung akan memudahkan versi sum yang seharusnya dipanggil. Panggilan metode ini memiliki 3 argumen. Metode signature mana yang memiliki 3 parameter? Ya, itu yang tadi ya, sum 1, 2, dan 3 tadi ini ya. Jadi ini 3 parameter. Ini contohnya kelasnya, kemudian ini seperti ini metodenya. Yang pertama, metode yang kedua ini ya. Kemudian nanti menyesuaikan returnnya ya dengan parameternya ya. Kalau parameternya 2 ya returnnya ya 2. Kalau parameternya 3 returnnya 3. Tidak ada nama parameternya cocok ya. Jadi dapatkah Anda memberitahu versi sum mana yang seharusnya dipanggil jika nama parameter itu berbeda? Tentu saja Anda tidak bisa ya, karena memang kita tidak tahu ya versi sum mana yang seharusnya dipanggil jika nama parameternya berbeda. Jadi harus sesuai ya. Jadi kalau tidak ada yang cocok ya, tidak akan bisa dikerjakan metode overload itu ya. Sama halnya dengan tidak ada jenis return yang sesuai, yang cocok ya. Seperti ini ya. Terlebih dahulu harus di overload dulu. Metode tidak di overload dengan benar hingga signature-nya berbeda. Jadi jika benar, Anda bebas memodifikasi jenis return dan nama parameternya ya. Ini masih sama ya di rangkumannya. Rangkuman dari metode overloading ini memiliki nama yang sama tadi ya. Poinnya di situ, kuncinya di situ. Kemudian memiliki signature yang berbeda, maksudnya tanda yang berbeda ya, jumlah parameternya, jenis parameternya, dan urutan parameternya. Dan yang terakhir memiliki fungsionalitas yang berbeda, atau bisa juga fungsionalitasnya sama. Ya. Baik, yang terakhir dalam materi ini seharusnya Anda sudah bisa mempelajari bagaimana memahami efek dari beberapa konstruktor dalam kelas, mendefinisikan metode overloading, menjelaskan metode signature, dan memahami kapan overloading mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.